Ya, betul. Saya menuliskan bahwa investasi saham itu berbahaya, resikonya tinggi. Sudah banyak orang yang mengalaminya atau ya jadi korban dari investasi saham. Ada yang rugi sampai 65%, ada yang rugi sampai 95%, ada yang sahamnya merugi terus dan valuasinya mahal, dan juga banyak orang-orang lain di luaran sana. Sehingga video ini sengaja saya buat agar kalian sebelum memulai investasi pada saham itu mengetahui bahwa saham adalah sebuah instrumen investasi yang resikonya itu tinggi. Sehingga kalian jangan bayangin untungnya saja kalau investasi saham. Bayangin bagus-bagusnya aja. Wah, investasi saham nih, bisa kaya dari saham. Atau mikir bisa cuan ratusan persen. Bisa dapat passive income. Bisa dapat duit tanpa kerja. Pokoknya hal-hal yang bagus, hal-hal yang profit, hal yang manis. Tetapi mengabaikan fakta bahwa saham itu resikonya tinggi. Sehingga di video ini saya ingin memberitahu risiko-risiko pada investasi saham atau risiko yang ada pada saham, dan juga tips-tips bagaimana agar kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Nah, oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Risiko investasi saham. Secara garis besar atau secara umum, ada dua risiko pada investasi saham. Yang pertama adalah harga saham itu bisa turun. Karena saham itu sangat volatil. Harganya itu bisa naik, bisa turun dalam waktu yang cukup singkat. Dalam hitungan detik bisa berubah harganya. Nah, apalagi dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan beberapa jam. Dan hal ini normal di dalam saham. Itu hal yang normal, terutama lagi jika terjadi kondisi market crash atau terjadi krisis. Atau di kondisi lain ada isu negatif atau tebar fear yang terjadi. Maka harga bisa makin parah. Jadi siapkan mental kalian sebelum memulai investasi pada saham. Jadi kalau melihat harga saham naik turun terus, jangan mudah panik. Karena sudah tahu ya hal ini akan terjadi. Sehingga kalian harus lebih tenang, tetap tenang. Jadi jangan langsung panik jual sahamnya, pusing, stres. Ya tipsnya adalah kalau investasi jangka panjang ya, jangan buka porto terus. Tiap menit, tiap jam dibuka, lihat sahamnya gimana. Ya otomatis akan mudah panik. Jadi jangan sering buka porto. Oke? Lalu yang kedua, risikonya adalah uang kalian bisa hilang. Ya, betul, bisa hilang. Kalau kalian beli sahamnya itu, ya harga saham tersebut sudah mentok di harga terendahnya. Untuk papan utama itu harga 50 dan ada papan baru sekarang ya. Harga maksimal tuh terendahnya di Rp1. Jika terjadi kondisi itu, maka saham kalian dan uang kalian itu sudah nyangkut. Nggak bisa dijual. Ya mungkin kalian bilang, atau ada yang komen nanti pasti, kan bisa dijual di pasar nego. Iya bisa, tapi kan nggak semudah itu. Prosesnya panjang. Lalu sekalipun bisa ya, pertanyaannya siapa yang mau beli? Jadi sekalipun bisa dijual di pasar nego, itu belum tentu laku. Dan kalaupun laku, harganya akan lebih anjlok lagi. Jadi itu ya kondisi saham kalian nyangkut. Nah lebih buruknya lagi, kalau sampai saham tersebut suspend. Maka semakin kecil kemungkinan bisa terjualnya. Bahkan di pasar nego sekalipun, diobrol di harga murah, belum tentu laku. Ya lagi suspend,
Dan yang paling buruknya lagi, sahamnya itu delisting. Kalau delisting, udah ikhlasin saja uangnya karena susah buat kembalinya. Ya bukan berarti nggak ada langkah, bisa. Para investornya melakukan tindakan bersama-sama secara hukum ya, lalu class action. Tetapi tindakan tersebut itu jujur saja sangat rumit. Prosesnya panjang, butuh waktu yang lama dan nggak mudah. Dan sekalipun tindakan tersebut dilakukan, belum tentu juga berhasil uang kalian bisa kembali. Karena biasa saham yang buruk ya, delisting karena hal buruk, itu pasti ada masalah. Biasanya masalah karena keuangan, paylit. Jadi mereka punya prioritas bayar krediturnya dan kewajiban-kewajiban utamanya terlebih dahulu. Jadi ikhlasin aja uangnya. Nah itulah risiko investasi saham. Nah risiko yang saya sebut tadi itu akan selalu ada, tidak peduli siapapun kalian. Mau kalian masih pemula atau kalian sudah senior, kalian yang masih muda atau kalian yang sudah tua, kalian yang dananya sedikit atau yang dananya banyak, semuanya bisa kena resiko tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan adalah meminimalisir resiko tersebut dengan beberapa langkah-langkah atau tips yang akan saya berikan ya, beberapa tips untuk meminimalisir resikonya. Yang pertama, gunakan uang dingin. Karena kalau investasi menggunakan uang dingin, sewaktu terjadi penurunan atau resiko, maka tidak terlalu terguncang secara psikologis, gak langsung panik, stres, jual sahamnya, pusing, gak separah itu. Nah, apa sih uang dingin itu? Saya sudah pernah buatkan videonya, ditonton ya supaya tahu apa itu uang dingin. Nanti linknya ada di deskripsi, silahkan ditonton terkait uang dingin. Kemudian tips yang kedua, lakukan analisa dan jangan FOMO. Dalam hal ini, analisanya tuh dilakukan sebelum kalian membeli sahamnya. Maka lakukan analisa terlebih dahulu supaya memiliki dasar. Kenapa sih beli saham tersebut? Alasannya apa? Ya dasarnya itu bisa banyak. Bisa dikarenakan perusahaannya profitabilitasnya baik, pendapatannya tinggi, profitnya bagus, atau earning per share-nya yang setiap tahun selalu bertumbuh. Atau bisa juga karena sektor sahamnya memang bagus, dibutuhkan untuk jangka waktu yang panjang, semua orang butuh. Atau bisa juga karena faktor-faktor lainnya. Intinya, punya dasar membeli saham tersebut. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan atau ikut referensi, saran. Dan yang paling buruk, bukan karena FOMO. Lihat harga sahamnya naik, sahamnya banyak dibeli orang, jadi mau ikut-ikutan. Nah, apa itu FOMO? Saya sudah pernah buatkan videonya, nanti link ada di deskripsi. Ditonton ya. Nah, mungkin bagi yang baru lihat video ini atau baru ikut channel ini, bingung ya. Gimana analisanya? Saya masih pemula. Tenang aja. Paham Saham sudah bikinkan video-video agar kalian bisa menganalisa sebuah perusahaan. Nanti bisa dicek di playlist Fundamental Saham. Di situ ada cara-caranya untuk menganalisa fundamental perusahaan. Nah, sehingga saat sudah dapat nih perusahaan yang memang fundamentalnya baik, yang memang bagus, tidak stop sampai di situ. Kita sebagai investor tetap harus memantau bagaimana kinerja sahamnya. Pantau secara berkala laporan keuangannya bagaimana. Jadi kalau memang memburuk, ya nggak apa-apa di cut loss atau dilepas daripada risikonya semakin besar. Nah, disitulah fungsinya. Jadi kita bisa mengurangi risiko atau meminimalisir risiko penurunan harga. Nah, jadi itu ya tips yang kedua. Selanjutnya, kita masuk tips yang ketiga, yaitu lakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini gambarannya ya, kalian itu membagi sahamnya, dipecah ke beberapa sektor yang berbeda. Jadi nggak fokus pada satu saham saja. Nah, nanti pasti ada yang nyeletuk. Investor hebat tidak melakukan diversifikasi.
akan ada yang bilang seperti itu. Lalu juga ada yang bilang diversifikasi hanya untuk orang yang tidak yakin dengan saham yang dibelinya. Dia tuh nggak yakin, nggak percaya diri sama sahamnya. Kalau ada yang ngomong gitu, abaikan saja. Karena video ini kan fokusnya kita sebagai investor tuh bisa meminimalisir resiko. Jadi saya bukan bilang konsentrasi atau fokus itu jelek. Enggak, tidak ada yang salah dengan konsentrasi atau fokus ke satu saham. Itu bagus dan profitnya bisa besar. Tetapi otomatis resikonya juga besar. Sehingga jika terjadi kondisi resiko tadi, terjadi penurunan harga saham atau buruk-buruknya sahamnya suspend atau delisting, ya maka resikonya sangat besar. Seluruh uang kalian, seluruh investasi kalian itu bisa berkurang, bahkan habis, bahkan hilang seketika. Karena konsentrasi hanya ke satu saham saja. Makanya lakukan diversifikasi. Saya pun juga sudah bikin video terkait diversifikasi saham. Jadi silakan ditonton, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah hindari saham-saham yang bernotasi khusus. Nah, kita bisa lihat notasi khusus ini pada sekuritas kalian masing-masing. Jadi sewaktu pilih sebuah saham, kalau memang ada notasi khususnya, maka tampilannya seperti ini. Dan notasi khusus ini, kalau diklik, nanti kalian bisa lihat informasi atau detail lebih jelasnya. Jadi ada informasi lebih lanjut terkait kode-kode ini. Tentang apa sih notasi khususnya itu. Sehingga Bursa Efek itu sudah membantu kalian agar tidak memilih saham-saham yang memiliki notasi khusus. Bisa cek lebih lanjut di idx.co.id tentang informasi notasi khusus. Kode-kodenya tuh apa saja. Atau bisa juga kalian tonton video dari paham saham terkait notasi khusus. Saya sudah pernah bikinkan videonya, nanti bisa dicek ya. Linknya ada di deskripsi terkait dengan notasi khusus ini, supaya lebih paham dan mengerti. Sehingga kesimpulannya adalah seperti yang awal tadi saya bilang, siapapun kalian, resiko itu akan selalu ada di dalam saham. Resikonya ya tadi itu, terjadinya penurunan harga atau penurunan nilai investasi kalian pada saham. Lalu resiko yang kedua, ya ini resiko yang paling buruk ya. Uang kalian itu nyangkut atau paling fatal bisa hilang. Sehingga yang bisa kita lakukan sebagai investor adalah meminimalisir resiko tersebut ya dengan tips-tips yang sudah saya berikan tadi itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oh ya, bagi teman-teman yang masih pemula dan baru memulai investasi saham, bisa ditonton video ini terkait kesalahan investor saham pemula yang umum dilakukan, yang sering dilakukan tuh seperti apa. Bisa ditonton videonya ya, serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.